Batu Pondong adalah istilah sebutan suku Dayak Basak, adalah batu patah yang masih bisa ditemui sampai sekarang, termasuk Lebok Tutung, yaitu rumah terbakar. Kedua, tempat ini berasal dari cerita rakyat yang tampaknya tidak pernah tercatat dalam sejarah Kutai Timur. Cerita unik dan mistik yang menjadi cerita legenda masyarakat di wilayah ini tentang keberadaan Batu Pondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Malam hari ini kita berada di mana nih? Di Batu Pondong. Batu Pondong. Jadi Batu Pondong itu dalam bahasanya Dayak Basak itu adalah batu patah namanya. Pengertiannya tuh batu patah. Jadi banyak cerita di sini. Di zaman dulunya masyarakat di sini. Jadi berbagai macam cerita di sini, ya kan? Dan Batu Pondong ini yang apa ya, yang membelah gitu ya, membelah antara pantai Sekrat dan pantai Jepu-Jepu, iya kan? Pertengahan ya. Jadi membelah gitu. Seperti pagar. Seperti pagar. Dulu bagus ini ceritanya masyarakat ini kayak gini nih. Yuk, turun persis di bibir pantai. Tuh, ombaknya sangat bagus sekali ya. Iya, malam ini ombaknya keren. Keren, ya kan? Nah, ini juga nih kita mau mengangkat tentang wisatanya Pantai Sekrat dan Pantai Jepu-Jepu, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi salah satu ikon ya wisata di Kutai Timur, ya kan? Dan malam hari ini kita akan menggali tentang cerita sebuah, mungkin ini udah menjadi ceritanya legendanya masyarakat, yuk. Benar. Tentang dulunya di sini gitu kan, ada nenek bungkuk gitu ya ceritanya gitu, ya Dan kan? banyak sih cerita dari warga itu dan mereka mengalami langsung Gitu kan. Bahkan ada dulunya nih, yuk sering melintas di sini, terus tiba ada yang jualan rokok. Ada yang jualan rokok di sini ya. Kemudian buka warung gitu. Nah, ternyata di sini tidak ada rumah, tidak ada kampung gitu, ya kan? Ini kita mengambil dari cerita-cerita dari masyarakat setempat gitu, ya kan? Dan kedatangan kita pada malam hari ini kita akan menggali tentang sebuah, ada cerita apa ini gitu kan. Kita gali tentang cerita, mungkin ada cerita Bahari, cerita sejarahnya tentang sebuah Batu Pondong ini. Ini kalau nggak salah Batu Pondong ini masih nyambung ke Gua Kars gitu ya, kalau nggak salah gitu kan. Terbelah oleh jalan gitu. Dan luar biasa sekali. Jadi udah nggak asing nih bagi masyarakat setempat ya tentang cerita-cerita di sini, yuk. Iya, benar. Gitu. Dan kita datang ke sini juga memenuhi dari permintaan dari para sahabat kita. Gitu, ya kan? Seperti apa nanti kita akan gali di season-season berikutnya bersama saya Sareja dan Ayu Moza, Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Oke, pemirsa, di dalam season ini sahabat saya akan masuk di dalam dimensi di sini. Kita akan melihat dari area sekitar lokasi Batu Pondong ini, Pak Iwan, ya, gitu. Nanti kita akan dia akan menceritakan apa yang dia lihat di sini, gitu. Di dalam meditasi di dalam lokasi dari Batu Pondong ini. Saya akan menceritakan daerah sana. Daerah sana, oke. Oke. Ini banyak sekali orang-orang. Orang-orang di sana. Seperti semacam apa di sana? Ada sebuah, mungkin ada sebuah istana atau gimana? Bisa dibilang seperti kampung. Kampung di sana. Ya. Oke, ini ada kaitannya nggak sama yang di Batu Pondong ini? Ya, ada. Ada kaitan gitu ya? Oke. Sini Dari sana sekarang itu apa itu? ini Kenapa? ya. Oke. Bisa bertahan di sini? Ini apa? Apa di Ini sini? penguasa daerah sini. Penguasa daerah sini. Ya. Apakah Dia ini bilang apa yang dia katakan kepada kita? Intinya beliau
membantu kita pada malam hari ini ya. Beliau respon kedatangan kita di sini ya. Oke, mungkin Di sini sangat oke. lebih kuat sekali. Kuat sekali. Oke, mungkin kita akan kembali ke sana. Oke, kita kembali ke sana. Kita lihat-lihat di sana. Yang penting beliau sudah menerima kita. Oke. Ya. Oke, bisa naik lagi ke atas sini. Oke. Ya, bertahan di sini. Oke. Yang di depan kita ini atau di sekitar lokasi di depan kita ini ada ngelihat apa? Daerah seluruh yang daerah sini. Daerah ini, apakah ada sebuah perkampungan di sini? Ya, yang dipimpin oleh nenek. Yang dipimpin oleh nenek ini ya? Iya. Oke, ini sebuah perkampungan ya? Ya. Kira-kira perkampungan ini seberapa lebar ini? Maksudnya seberapa luas ini perkampungan ini? Sampai ke sana ya? Ke Ya, daratan sana luas ya? sekali ya. Luas sekali ya? sekali. Ini ya? Sampai ke gunung Ya. sana ya. Oke. Apakah ini ada aktivitas pada malam hari ini? Ada aktivitas seperti apa gitu mungkin yang dilihat? Ya, Seperti apa? Sehari-hari manusia. Keseharian manusia Ya, gitu ya, ada aktivitas ya gitu ya. Ya. Oke, di sini terdapat sebuah perkampungan dan ini pemimpinnya adalah seorang nenek. Apakah itu yang kita ceritakan tadi gitu kan? Ya. Gitu. Kemudian apa lagi yang dilihat kalau di arah sana? Di arah sana, oke, di kiri kita sana depan. Apakah ada perkampungan juga di sana? Atau sebuah apa mungkin yang bisa dilihat? Ya. Seperti Sama. perkampungan. Sama juga. Sama. Ini satu kawasan Satu gitu ya. kawasan wilayah nenek. Satu wilayah gitu ya. Oke. Mungkin bisa kembali? Oke. Kembali. Ya, bisa kembali. Oke. Ya, jadi pemirsa itu sahabat kita udah menceritakan perjalanan meditasinya pada malam hari ini. Dan memang di sini ada sebuah kampung yang mempunyai wilayah luas di sini. Dan perkampungan ini, wilayah ini dipimpin oleh seorang nenek Payawan. Kebetulan yang berada di belakang kita sebuah batu gede ini. Ya, benar. Gitu ya. Dan alhamdulillah beliau merespon kedatangan kita di sini. Beliau menyambut kedatangan kita di sini. Jadi alhamdulillah di dalam session ini mungkin itu saja dulu yang bisa kita explore, dan kita akan masuk nanti di dalam sebuah mediasi. Mudah-mudahan beliau bisa berkomunikasi dengan kita atau menyampaikan apa yang mau disampaikan, atau kita boleh menggali tentang sedikit torehan cerita sejarah di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Wisatawan Kutai. Terima kasih. Nenek, kami bantu ya buat ngomong ya. Ya, kita bantu ya nenek ya. Ya. Nenek udah lama di sini, nenek. Udah lama. Ya. Nenek udah lama ya di sini. Iya. Nenek ada cerita sejarah nggak di sini, Nenek, yang boleh anak cucunya nih bisa tahu nih cerita? Boleh nggak, Nek? Rumah. Ini rumah. Rumahnya nenek. Bongkar. Bongkaran rumah gitu. Rumahnya dibongkar. Rumah nenek gitu dibongkar. Rumah nenek itu wujudnya nyata apa di alam sebelah? Di alam sebelah ya. Kebongkar ya rumahnya nenek gitu ya di sini ya. Karena dibikin jalan ya Pak Ustadz ya. Ini kan dibuat jalan buat masyarakat nih, Nek, ya kan? Ini jalan dibuat untuk anak cucunya di sini, ya kan? Nah, mestinya kan nenek boleh aja kan merestuin kan? Nggak apa-apa kan ini, Nek? Nggak apa-apa kan? Dibuat jalan di sini nggak apa-apa kan? Oke. Dulu nenek pernah datang ke masyarakat ya di sana ya? Ngasih tahu kalau pantai ini atau wilayah ini dijaga dengan baik gitu ya? Banyak darah. Banyak darah. Nggak suka. Nggak suka banyak darah di sini. Apakah itu karena kejadian kemarin nih yang
saling bunuh di sini ya? Ah, Nenek tahu cerita itu ya? Nenek nggak suka itu ya? Aha. Oke. Terus di sini kan ada perkampungan gitu, bener Nek ya? Ada perkampungan di sini ya. Ini wilayahnya Nenek ya. Masyarakatnya banyak Nek di sini Nek. Banyak sekali ya. Sana sampai ke sana Nek ya. Sampai ke sana. Oke. Dan ini apakah ini perkampungan ini perkampungan yang tidak terlihat oleh manusia biasa Nek ya? Benar ya di sini ya. Tapi ini masyarakatnya nggak pernah ganggu kan, masyarakat di sini nggak pernah kan Nek? Nggak pernah gitu kan? Nenek udah lama di sini ya. Di sana ke Nenek kenapa? Nenek mau ke sana. Ya, pelan-pelan Nek ya, saya bantu ya, saya bantu ya. Ya, bentar Nek. Kakinya mana? Kakinya mana? Ini. Bentar Nek ya, bentar Nek. Nenek bentar Nek. Nenek bentar ya. Nenek mau ini bagus. Nenek buat duduk di sini ya. Oh, enggak mau. Nenek mau di mana? Oh, di sini. Oke. Nenek mau duduk di sini. Mau di sini Nenek. Nenek di sini aja ya. Ya. Nah, di sini. Nenek suka pindah-pindah ya? Suka pindah-pindah di sini ya. Ya baik. Bentar Nek ya, sebentar Nek ya. Bentar ya. Ya. Kenapa Nenek ngajak kami ke sini nih? Ada apa nih? enak. Dingin. Enak di sini dingin ya. Dulu masyarakat pernah nganter Nenek ke sini ya, benar ya? Sini. Oh, buat hormat gitu ya. Terima kasih gitu ya sama masyarakat ya yang ngantar di sini ya. Iya. Oke, iya. Terus Nek di sini ini ada hubungannya nggak Nek sama yang ada di gua di belakang itu? Punya hubungan cerita nggak Nek di sini Nek? Cicit. Oh, cicitnya Nenek di sana. Itu dulu Nek gua itu memang sudah ada seperti itu atau itu dibuat oleh cicitnya Nenek dulu? Dibuat pakai tangan gitu ya? Oh, bukan seperti sudah ada alami, bukan seperti itu Nek ya, dibuat ya. Nenek mau minum? Nggak mau. Ini biar dikasih wujud aslinya, ini kan nyaman. Oke. Nenek saya minta wujud aslinya ya. Ya Nek ya. Wujud aslinya ya. Biar anak cucunya tahu di sini. Nenek nggak usah nutup-nutupin. Ya, ini anak cucunya semua kok yang datang di sini. Bukan orang lain ya. Ya, oke. Coba Nenek, saya pengen wujud aslinya Nenek di sini. Coba. Terus Nenek cerita di sini yang sebenarnya di sini tuh mungkin ada cerita yang tersembunyi atau seperti apa. Ayo, siapa ini? Ayo, ini Bunda Ratu ya. Bunda Ratu ya. Ya, Bunda Ratu ya. Ini Bunda Ratu ya. Ya. Terima hormat saya Bunda Ratu ya. Terima kasih udah menyambut kita semua di sini. Ya. Nah. Jadi inilah wujud aslinya beliau. Ya, alhamdulillah beliau pengen memperlihatkan tentang wujud aslinya beliau gitu ya. Kenapa kok Bunda Ratu kok kelihatan kayak nenek-nenek gitu, kenapa? Kenapa Ratu? Masyarakat setempat di sini selalu menganggap saya nenek-nenek. Nenek-nenek, makanya Ratu ya udah biarin aja saya jadi nenek-nenek gitu ya.
Ratu di sini nggak punya pangeran atau nggak punya pendamping gitu. Ratu sendiri di sini ya, yang memimpin wilayah ini ya. Iya. Dulunya memang ada cerita apa sih di sini Ratu? Ada cerita sejarah mungkin kenapa harus wilayah ini dijaga nih sama Bunda Ratu di sini? Atau ada bagian cerita nih, cerita dari sejarah di Tanah Kutai ini mungkin yang bisa Bunda Ratu ceritakan nih sama kita nih anak cucunya semua. Karena ini kan rumah masyarakat gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan sebuah kerajaan Kutai ini, Bunda Ratu? Iya. Ada ya. Yang awalnya tuh dari keraton gitu ya, kemudian di sini untuk mungkin membuka sebuah perkampungan gitu ya, Bunda Ratu, benar ya? Iya. Terus Tapi saya pesan sama masyarakat setempat. masyarakat setempat, Bunda Ratu pengen nyampein apa nih? Jaga, jangan sampai Kotorin tempat ini Iya. gitu. Ini boleh dijadikan wisata ya, Bunda Ratu, nggak apa-apa ya? Ya. Tempat ini tolong jangan dikotorin, salah digunakan gitu. Silahkan untuk liburan ke sini, Bunda Ratu ya, silahkan untuk bermain di sini. Ini tidak ada sebuah pantangan atau apa. Yang penting tempat ini dijaga gitu ya, Bunda Ratu. Jangan dikotorin gitu. Cuman yang tidak saya suka, kenapa harus dibongkar tanpa pamit? Dibongkar maksudnya gimana nih, Bunda Ratu? Tempat ini gitu ya atau Iya, gimana nih? Makanya saya selalu menwujudkan Nenek-nenek gitu ya, Iya. Bunda ya. mereka nggak pernah mau ambil risikonya gimana? Nggak ambil risikonya gitu. Iya. Emang risikonya apa sih, Bunda? Kalau tempat ini tuh dibelah gitu ya atau apa ya? Tempat ini dibongkar gitu ya? Apa sih resiko yang boleh kami tahu nih, Bunda? Sudah terjadi. Sudah terjadi? Sudah bisa artinya apa? Saya Memaklumi, sudah bisa, ya, menerima gitu, Bunda Ratu ya. Tapi itu tolong dijaga. Tolong dijaga aja tempat ini ya. Nah, ini udah Jangan sampai terulang lagi. Baik. Ya. Boleh saya pamit? Bentar. Ini kan identitas belum ada yang tahu mau dibongkar kan? Ya, oke. Kalau diizinkan nggak apa-apa. Bunda Ratu, kami boleh cerita nggak tentang identitasnya Bunda Ratu, boleh nggak? Saya minta izin nih sama Bunda Ratu, boleh nggak? Mohon maaf. Tidak memberitahu. Ya, baik, Bunda Ratu. Terima kasih Bunda Ratu sudah nyampe ke sini, udah datang mau komunikasi sama kita. Terima kasih Bunda Ratu ya. Kita masih mau menggali di sini. Terima kasih Bunda Ratu udah mau komunikasi sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bunda Ratu. Fokusnya. Awas. Ditahan. Tahan. Ratu ke sana yuk. Kita narinya di sana yuk, Ratu ya. Ya, mikrofonmu jangan di belakang. Balik. Teteh balik. Siapapun yang masuk di raganya Teteh, tolong. Kita naik ke atas, tolong. Ini anak cucu semua. Jam tangannya.
Anda duduk dengan tenang dan pakai baju kebesaran Anda. Bisa? 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 Berat. 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 Oke, kami bantu ya, kami bantu ya. Kami bantu. Oke. Ya, kami bantu. Ya. Silakan Anda untuk duduk. Kita ya. Bicara, ada yang mau disampaikan mungkin ke kami? Apa yang mau disampaikan? Ya, baik. Ya. Apakah Anda utusan? Iya. Ya, diutus dari ratu yang ada di sana. Ya. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Apa yang mau disampaikan? Mungkin kami boleh tahu tentang lokasi ini atau tentang sebuah cerita ini atau tentang sebuah kejadian di sini. Mungkin silakan Anda untuk menyampaikan sesuatu di sini. Apa? Baik. Anda berwujud apa? Anda berwujud apa? Anda mau duduk di situ? Ya. Oke. Ya. Apa yang mau disampaikan? Kalau kami boleh menggali di sini. Apa? Kami boleh menggali tentang sebuah cerita di sini atau apa yang mau disampaikan Bunda Ratu di sana? Ya. Boleh Kenapa kami banyak menggali? sekali membawa pasukan? Pasukan apa? Siapa yang membawa pasukan ke sini? Kami. Ya. Kami membawa pasukan di sini. Ya. Ya. Kami tidak ada, intinya apapun yang kami bawa di sini, kami tidak ada niat untuk membuat sebuah perkara di sini. Kami hanya datang ke sini untuk menggali sebuah cerita. Itu saja untuk anak cucu. Ya, Anda bisa mengerti itu. Ya. Ya. Mohon Anda mengerti. Baik. Kalau Anda mengerti, mungkin apa yang boleh kami gali di sini tentang cerita di sini. Ya. Anda hormat kepada siapa? Bunda Ratu. Ya. Baik. Ya. Ada pangeran situ. Baik, ya. Sampaikan juga salam hormat saya. Ya, kepada beliau. Ya. Apa yang boleh kami gali di sini? Tentang sebuah cerita sejarah mungkin di sini yang bisa kita bagi untuk anak cucu. Atau ada pesan Bunda Ratu yang diutus kepada Anda untuk menyampaikan kepada kami. Ya. Tidak ada. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ratu. Kenapa? Sudah disampaikan oleh Bunda Ratu yang tadi masuk ya. Baik, ya. Saya cuma pengawal. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Anda pengawalnya Bunda Ratu ya? Ya. Di sana kerajaan. Kenapa? Kerajaan. Kerajaan di sana. Ya, baik. Di sana ada kerajaan. Oke. Ada hubungannya kerajaan di sana dengan kerajaan Kutai? Ya, ada. Ada. Ya. Ya. Apakah ini semua dibentuk dari kerajaan Kutai yang membentuk kerajaan di sana? Ya, benar. Ya. Ini bagian ya, bagian dari cerita. Dari cerita. Baik. Oke. Ya. Di sana juga banyak masyarakatnya di dalam sebuah kerajaan itu ya. Ya. Ada rajanya, kemudian ada ratunya gitu ya. Ada semua pengawal-pengawalnya di sana. Dan aktivitas beliau-beliau yang di sana sekarang masih berjalan aktivitas itu ya, sebuah kerajaan itu. Ya, masih berjalan. seperti biasa. Ritual apa biasa dilakukan di sana? Tidak ada sebuah ritual yang khusus ya yang dilakukan di sana gitu ya? Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Tidak ada gitu. Tidak boleh Ya. tahu. Dan apakah ini sebuah kerajaan di sana punya batas wilayah sampai di mana ini? Ya. Atau semua wilayah yang ada di sini nih? Termasuk Semua. kenapa? Semua. Semua ya, semua di sini ya. Aha. Ya. Kalau tidak ada disampaikan lagi mungkin lagi rasa hormat saya. Kembali sampaikan salam saya kepada Bunda Ratu. Ya. Ya, salam. Salam hormat saya.
saja masuk. Siapa yang masuk ini? Bendera di atas. Dari atas sana? Ya, dari atas sana. Ya. Apakah anda termasuk pengawal juga? Ya, dari bendara tuh yang di sana. Saya penjaga. Menjaga wilayah ini. Anda berwujud apa? Berwujud apa? Harimau. Harimau. Ya. Mau. Mau. Ya. Apakah Anda pengawal dari raja? Ya. Saya Penjaga di sini yang memang diutus oleh raja. Ya. Tidak utusan. Bukan utusan. Anda memang menjaga tempat ini. Ya. Baik. Kalau Anda menjaga tempat ini, saya mewakili dari semua masyarakat di sini. Ini akan sering dikunjungi oleh masyarakat di sini. Saya mohon untuk apapun yang dilakukan oleh masyarakat di sini, adapun ada sebuah kesalahan, saya mohon untuk Anda memaklumi semua itu. Ya. Ya, Anda bisa. Anda bisa menerima semua itu ya. Pakai baju kebesaran Anda. Ya. Jangan seperti ini. Agar kita bisa. Kenapa? Tidak mau. Ya, Anda mau kemana? ke atas. Anda mau ke sana. Ya, silakan. Apa yang mau Anda tunjukkan kepada kami? Ya, cukup sampai di sini. Ya, cukup di sini. Baik, baik. Ya. Apakah Anda yang di gua sana ya? Ya, yang di gua sana. Ya. Mohon maaf. Situ tempat duduk. Oh, duduk di sini. Baik, silakan. Ya. Sampai di sini saja. Ikat. Enggak apa-apa. Ikat aja. Baik. Ya. Bawah ya. 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 Oke. Ya. Kalau Anda mau bercerita di sini silahkan. Anda bercerita dengan saya. Silahkan. Ya. Intinya kami tahu bahwa Anda yang menjaga tempat ini dan Anda berada di sana kan? Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih juga Anda sudah hadir ikut andil malam hari ini. Ngapain kamu? Kenapa? Ngapain kamu? Ya. Anda masuk di sebuah raga. Jadi saya mohon untuk Anda bisa mengkondisikan dari raga yang Anda masuki ini. Ya, supaya ini tidak terjadi apa-apa di sini. Ya, mohon dengan hormat. Ya, mohon dengan hormat. Ya. Nah, seperti ini. Ya, baik. Ya. Apa yang Nah, ini saya lebih senang Anda seperti ini. Ya. Ya, terima kasih. Tongkat ini untuk membantu Anda ya menjaga di sini. Menjaga di atas. Di atas sana ya, semua wilayah. Apakah juga Anda termasuk yang menjaga gua di sana ya? Ya, baik. Ya. Kalau kami boleh tahu tentang sebuah cerita gua di sana yang Anda tahu, yang bisa Anda ceritakan kepada kami boleh menggali tentang cerita itu untuk anak cucu. Boleh? Belum saatnya. Ya, belum saatnya. Baik. Kami akan menunggu saat itu dan mudah-mudahan ketika saat itu memang cerita itu diangkat, mudah-mudahan
kamilah yang terpilih untuk mengangkat sebuah cerita itu. Ya. Saya mohon nanti mungkin dengan kedatangan kami ketika saatnya itu Anda bisa menerima kami di sana. Ya. Ya. Apa yang mau Anda ceritakan lagi tentang wilayah ini? Di zaman dulu mungkin yang mana sebuah cerita belum diangkat sampai sekarang, atau sebuah cerita yang menjadi sebuah rahasia yang sekarang belum terangkat atau terungkap. Mungkin Anda bisa membagi cerita itu kepada kami pada malam hari ini. Apa yang bisa Anda bagi? Saya penjaga pusaka yang di atas dan menjaga wilayah yang di atas. Menjaga pusaka yang di atas dan menjaga wilayah ini. Ya. Baik. Apakah pusaka itu bagian dari pasak tanah ini? Ya. Seperti itu. Ya. 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 Apakah pusaka itu adalah seperti tombak? Seperti itu? Ya. Bukan. Pasak itu apakah berupa keris, sebuah keris? Atau sebuah pedang? Ya. Tongkat. Bukan. Ya, baik. Apakah pasak itu berada di dalam sebuah goa itu? Ya. Atau ada di sekeliling goa itu? Ya, Di tengah-tengah. di tengah-tengah dari goa itu. Ya, Batas baik. dari kerajaan mereka. Batas dari kerajaan sana ya. Antara kerajaan sana dan kerajaan Kutai di sini ya. Ya. Seperti itu ya. Itu ada sebuah pasak di situ ya, untuk menjaga dari semua tanah dari bala bencana yang menjadi sebuah kekuatan tanah Kutai ini ya, seperti itu ya. Ya, apakah pasak itu memang ditanam oleh para leluhur dulu? Ya. Seperti itu ya. Memang sengaja itu ditanam sebagai sebuah pasak gitu ya. Ya benar. Baik, dan itu umurnya sudah ribuan tahun mungkin ya. Ya, ribuan. Berada di sana ya. Ya. Dan pasak itu dijaga, bukan hanya Anda saja yang menjaga, banyak yang menjaga di sana ya. Ya, baik. Dan ketika kami melintas di sana juga tadi sepertinya ada mungkin ada seekor ular yang besar yang menjaga gua itu juga ya. Ya, dia ada di belakang. Ada di belakang. Ya. Apakah beliau Putri Nagini? Putri Naga Gini. Benar? Anda tahu beliau. Ya. Bukan maksud saya untuk menggali sebuah cerita ini, dalam artian kami mengetahui tentang sebuah cerita ini kan bagian dari cerita leluhur dahulu yang memang kami ingin mengangkatnya untuk torehan cerita untuk anak cucu kita nanti ke depan. Ya. Jadi ada seekor ular, kemudian Anda yang menjaga di sana, kemudian selain itu ada beberapa lagi yang menjaga dari wilayah di sini ya, seperti itu ya. Ya, ada Iya. ada 5. Ada 5 ya, ada 5. Iya. Apa saja di antara 2 yang saya sebutkan itu? Ada juga seperti harimau seperti itu, ada juga sini ya. Seperti itu. Baik. Ya. Dulu ada sebuah cerita di zaman peperangan Belanda di sini dulu ada. Pernah terjadi ya di sini ya? Terjadi. Pernah terjadi di sini sebuah apakah itu sebuah peperangan atau hanya melintas dari kawasan ini saja? Sebuah peperangan seperti itu ya? Tempat persembunyian dari pengejaran dari pihak penjajah waktu itu ya? Ya, baik. Apakah saya pernah mendengar sebuah cerita dulu di mana orang-orang keraton dulu semua diungsikan di daerah ini. Benar seperti itu. Ini bagian dari cerita itu ya pada zaman itu ya? Ya, Benar ya? mereka mencari ilmu. Baik. Mencari ilmu. Dan berarti banyak di sini ya para datuk-datuk yang memang dari darah bangsawan gitu yang dulunya bersembunyi di tempat ini dulu ya, banyak di sini ya. Dan apakah anak cucunya banyak mengetahui tentang keberadaan beliau di sini dulunya? Ya, sebagian. Sebagian saja ya. Berarti banyak yang tidak mengetahui bahwa
mereka tuh ada sebuah darah dari bangsawan mungkin sampai saat ini, mereka yang belum sebagian yang tidak mengetahui seperti itu ya. Ya. Baik. Dan apakah ini kawasan ini sampai ke daerah sana ya, daerah Anda tahu daerah Sangkulirang sana ya? Sangkulirang. Terus ke sana ya. Ini bagian dari torehan dari cerita persembunyian itu ya. Cukup. Ya? Cukup. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau memang tidak ada disampaikan lagi, terima kasih. Anda sudah mau hadir menyampaikan dari bagian cerita yang kami angkat. Intinya kedatangan kami di sini, kami hanya ingin mengangkat sebuah torehan cerita ini untuk anak cucu nanti, yang mana sekarang sudah mulai punah tentang sebuah cerita-cerita sejarah dan sebuah tempat-tempat yang memang harus dilestarikan di tanah Kutai ini. Jadi terima kasih. Mohon maaf apapun tingkah laku kami yang kurang bisa dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima salam saya dari Bunda Ratu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat saya. Silakan Anda kembali. Kok kesini sih? Capek ya? Coba jalan-jalan. Jalan-jalan, minum dulu dong, ya kan? Minum dulu, santai dulu. Ngerokok dulu. Enggak, tadi jalan-jalan enggak bawa rokok, ya kan? Haus. Iya. Untuk apa kalian ke sini? Kami ke sini untuk menggali tentang sebuah cerita di sini. Kalau memang kami diperbolehkan untuk menggali cerita di sini untuk anak cucu, mungkin Anda bisa untuk menceritakan apa yang bisa kita gali di sini. Saya yang sering menampakkan di sini tanpa kepala. Tanpa kepala. Ya. Saya utusan dari seorang leluhur Seorang leluhur yang berada di istana gua di sana. gua di. Baik. Seorang utusan leluhur yang ada di gua sana. Apa yang mungkin bisa kita gali pada malam hari ini tentang sebuah cerita di sini, atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak cucu semuanya yang ada di sini? Iya, betul. Apa yang Saya menjaga di sini menjaga? dari serangan-serangan zaman dahulu. Baik. Saya rasa cukup kalian mengerti. Jaga di sini. Jaga baik-baik di sini. Jangan sampai ada yang berbuat yang tidak senonoh. Ingat. Kami akan sampaikan. Iya. Sudah lama Anda diutus oleh seorang leluhur itu untuk menjaga wilayah ini. Apakah itu di zamannya peperangan Ya, mulai dari zaman peperangan. Belanda dulu Iya, betul. sampai sekarang? Sampai sekarang. Anda tetap mengabdi Iya, menjaga wilayah ini. utusan leluhur. Iya. Kenapa Anda menampakkan diri dengan seseorang yang
tidak berkepala di sini. Apakah tujuan Anda untuk menakuti atau seperti apa? Tidak, saya ingin memperkenalkan diri Baik. supaya manusia tahu. Keberadaan Anda. Ya, Masyarakat juga sudah mendengar langsung apa yang sebuah cerita yang kita angkat pada malam hari ini. Ini yang disampaikan oleh beliau. Ini disampaikan oleh beliau yang menjaga wilayah ini. Intinya leluhur dahulu itu menjaga wilayah ini dari sebuah peperangan, dari sebuah sesuatu yang ingin menghancurkan tanah Kutai ini. Ini bagian dari torehan cerita sejarah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita disambut di sini. Alhamdulillah semua apa yang diutus pada malam hari ini mau menyampaikan kepada kita semua. Jadi saya terima kasih mewakili dari Coretan Bahari. Terima kasih Anda sudah mau hadir dan menyampaikan kepada semua anak cucu yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa merawat dan menjaga tempat ini untuk tetap terus melestarikan tempat ini. Terima kasih. Kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih. Salam dari saya Coretan Bahari. Assalamualaikum. Ini pengalaman pertama nih Teh ya, gitu ya, sahabat kita Teh ya. Oke. Nah, pengalaman pertama. Coba cerita sedikit nih buat sahabat-sahabat Coretan Bahari ini. Pengalaman pertamanya gimana nih pada malam hari ini nih, langsung datang ke lokasi gitu kan? Gimana? Tunggu Pak, saya potong nih. Aha. Kenalan dulu. Oh, kenalan dulu, boleh. Oke. Namanya siapa? Namanya siapa nih? Nama saya Ahmad Junaidi, bisa dipanggil Junet. Junet. Ya. Ahmad Junaidi, panggilannya Junet. Kalau yang Saya Muhammad Adha Febrianto. panggilannya Febri. Oke. Ya, Keren Pak namanya Pak ya? keren kan? Febri Junet gitu ya. Febri dan Junet. Kalau di sebelah kanan saya nih siapa namanya nih? Pak Iwan Harahap. Luar biasa. Oke. Ya, mungkin sedikit nih buat cerita nih buat sahabat-sahabat nih ya kan. Malam hari ini kan langsung datang ke lokasi, kemudian langsung ikutan nih bermain nih. Pengalaman pertamanya nih boleh cerita coba. Ya, Gimana nih? pengalaman pertama saya baru kali ini Meluncur langsung ikut bermain di dalam sebuah season gitu ya kan. Dan kebetulan juga sahabat saya ini punya kelebihan gitu ya kan. Jadi udah sekalian aja kita manfaatin gitu kan buat ngebantu ya kan personil kita. Bener nggak Teh? Iya, Iya kan? Membantu, bukan pembantu. Teteh kayaknya sensitif banget ya dengan kata-kata pembantu gitu ya. Kenapa ya? Saya agak-agak apa nih? Agak gimana? Maksudnya ada sebuah pertanyaan nih yang membuat saya apa ya maksudnya? Jangan sozon, jangan sozon. Oke, siap. Oke, mungkin Mas Febri gimana nih pengalaman pertamanya gimana? Kalau menurut saya sih seru sih langsung turun ke lapangan. Seru gini. langsung turun ke lapangan. Ya, nggak cuma kayak lihat di YouTube doang kan. Kita langsung merasakan kondisi ini kan. Kondisi di sini terus melihat langsung gitu kan. Ya. Dan kita juga langsung bersentuhan dengan energi yang ada di sini gitu ya kan. Jadi nggak ada rekayasa ya. Menantang ya kan, langsung. Apalagi kita tidurnya cuma di beralaskan koran ya gitu. Kapan lagi? Hanya coba, di ya kan? Hanya Coretan di Bahari. Ya kan, keren. Kita juga tadi ternyata Teh dikiranya kan air belum naik gitu, jadi kita bisa nyusurin pantai dan ternyata ya kan kita muter balik dan sempat kita ngedorong tadi ya. Luar biasa. Teman-teman juga ngerasain kan. Jadi sebelum kita mulai energi udah terkuras semua Gara-gara dorong mobil. dorong mobil gitu ya kan. Untung mobilnya bukan mobil besar Pak. Kalau mobil besar, aduh. Ampun. Iya kan. Nah gitu. Dan gimana nih? Selama ini pernah nggak sih pengen tahu gitu sebuah tentang cerita Bahari gitu atau cerita sejarah gitu? Pernah pengen tahu nggak sih sebelumnya gitu ya? pengen. Apa ini asalnya memang dari Kutai Timur atau dari mana nih sebelumnya? Ya, saya dari
Kutai Timur. Kutai Timur di Sangatta gitu. Sangatta. Kalau Mas Febri gimana? Sama saya lahir di sini. Lahir di sini ya, brojol di sini gitu Ya. bahasanya tadi ya. Netas Biasanya di ini sini, bahasa Pak. Netas, Pak. oh netas gitu, emang ayam gitu. Ditetapkan di Oke, Kalimantan ternyata, Timur, sahabat. Ternyata ini putra daerah. putra daerah gitu ya kan. Nah, apalagi yang kita gali ini sebuah cerita tentang tanah Kutai Timur kan pastinya gitu kan. Kita angkat sebuah cerita sejarahnya, kita angkat tentang sebuah cerita misterinya gitu kan yang menjadi perbincangan dari kalangan masyarakat gitu. Kemudian kita bisa menggalinya pada malam hari ini kan sangat luar biasa sekali gitu kan. Nah, kira-kira nih nanti kalau seandainya di lokasi yang lain mungkin kalau kita ajak kira-kira gimana nih? Masih mau Mau atau nggak? ampun nih? Masih mau ikut lagi nggak dengan coretan bahari? Coretan bahari nih gimana? Pastinya ya kan? Berarti Masih- nggak kapok ya, Dek, ya? Nggak kapok kan. Asik. Umurnya berapa sih Teh? Para brondong-brondong Asik, kita Pak. ini? Kayaknya kalau masalah umur Oke nanya dah, deh. ini saya serahin kepada Teteh dah udah. Kalau urusan brondong nih urusannya Teteh dah nanya dah. Oke, lanjut Teh. Ada yang di belakang. Oh, ada yang berondong di belakang. Oh, ada yang tersinggung Pak Iwan berondong di belakang. Oke, maaf ya. Ntar kita tanya-tanya ya berondong ya. Oke. Umurnya Teteh berapa? silakan. Ya, kalau umur saya 18. 18 tahun. 18 tahun, Pak. Aduh, ya Allah. Teh kira-kira nyesel nggak Teh? Kalau melahirkan. Cepat dilahirkan. Udah balik aja lagi Teh. Ntar bilang sama mama kenapa ditetesin duluan. Adanya Sama 18 tahun. aku kan tahun juga. Generasi Saya Generasi penerus nih. kagum Pak dengan mereka yang umur 18 tahun udah pengen kelebihan. ya itu punya kelebihan terus Pengen nih gali cerita sejarah gitu. ya. Luar biasa sekali. Ini kan membuktikan bahwa cintanya dengan tanah Kutai Timur gitu ya. Ya, harus cinta Gitu. sama aku Apalagi kita lahirnya di Kutai Timur Iya. gitu kan Pak Iwan. Pak Iwan pengen nanya apa nih Pak Iwan? Dari tadi senyum-senyum di kulum ya. Pak Iwan. kayaknya ada sesuatu yang Ada dipendam sesuatu gitu. gitu ya. Curiga Pak Iwan iri kenapa kok saya duluan dilahirin gitu Nah, ngomongnya gitu kan. seumuran. Kalau Padahal- saya kan wajar Teh ini 18 ya. Saya 23 loh Teh. 23? 23. Loh, Kan Mas. enggak jauh beda. Mahal nih ya, Pak pikir Pak Ustadz 20 tahun. Ada lebihnya. Asik. Oke, maaf ya berondong di belakang, maaf ya. Saya bukan ngelangkahin ya, bukan ya. Oke, mungkin dilanjut Pak Iwan pengen nanya apa nih, Pak Iwan? Ya, mudah-mudahan untuk Harapannya. harapan generasi muda sekarang kan artinya jangan berhenti di tempat, tetap Jangan. menggali Terus. dan terus menggali. Luar biasa. Gitu. Oke. Kita akan masuk di season berikutnya di channel Coretan Bahari Wisata Alam Kutai. Terima kasih. Oke, pemirsa Coretan Bahari Wisata Alam Kutai, kita sampai di penghujung dari acara kita pada malam hari ini dalam menggali sebuah cerita. Sebenarnya ini cerita termasuk cerita legenda Pak Iwan ya di sini ya gitu kan. Maksudnya masyarakat udah pada nggak asing semua dengan sebuah cerita yang ada di sebuah batu pondong ini, kawasan batu pondong ini gitu kan. Dimana di season awal, kemudian season kedua dan ketiga kita mengungkap tentang sebuah misteri yang mana masyarakat udah pada tahu semua tentang sebuah penampakan sebuah seseorang nenek bungkuk gitu, kemudian yang berbadan besar, nggak ada kepalanya gitu ya kan, yang sering mewujudkan diri di kawasan batu pondong ini. Dan malam hari ini kita mengungkap tentang sebuah cerita itu, menggali tentang sebuah cerita itu gitu. Jadi bahwasanya yang sering mewujudkan seorang nenek bungkuk itu sebenarnya tuh hanya untuk karena memang beliau lebih dikenal dengan seorang nenek bungkuk Pak Iwan. Iya. Gitu kan. Jadi beliau tidak mewujudkan sebenarnya siapa diri beliau, siapa sebenarnya beliau gitu ya kan. Dan kita coba untuk memancing beliau dan kita meminta beliau untuk secara aslinya beliau gitu, dengan wujud aslinya yang masuk di personel kita gitu kan, Teteh Fatma tadi gitu kan. Dan kita ungkap pada malam hari ini bahwa nenek bungkuk itu adalah seorang bunda ratu yang memang mengawasi atau memimpin dari wilayah dari kawasan batu pondong
ini gitu pada malam hari ini, dan di mana wilayah ini juga ada sebuah kerajaan Pak Iwan yang tadi oleh ditunjukkan oleh seorang pengawal yang masuk di sahabat kita tadi gitu kan, di mana sebuah kerajaan ini juga ada sangkut pautnya dengan sebuah kerajaan yang ada di Tenggarong gitu, kerajaan Kutai. Kutai Kartanegara ing Martadipura gitu. Semua ada sangkut pautnya, dan memang cerita tentang Batu Pondong ini juga dulunya tuh tentang sebuah tempat, di mana sebuah tempat yang tempat persembunyian para kerabat gitu, para keluarga yang ada di keraton gitu, dengan dulunya ada zamannya penjajahan gitu kan. Dan ini untuk semua lokasi persembunyian, dan semua yang ada di sini di wilayah dari Sekrat ini gitu kan, wilayah ini dan Batu Pondong ini sampai ke daerah Sangkulirang sana, kemudian daerah Karangan sana gitu, semua mempunyai torehan sejarah, cerita sejarah yang perlu memang kita angkat untuk kita berbagi tentang sebuah cerita sejarah ini kepada anak cucu kita gitu. Dan malam hari ini juga Pak Iwan, kita disaksikan langsung oleh salah satu gitu masyarakat yang memang tinggal di daerah Sekrat ini gitu ya kan. Itu kira-kira mungkin pemirsa udah pada kenal semua nih gitu kan yang hadir pada malam hari ini. Beliau juga termasuk yang mungkin salah satu tokoh masyarakat gitu, bagian-bagian dari tokoh masyarakat yang ada di daerah dari Sekrat ini gitu. Pak Iwan mungkin mau nanya-nanya nih kepada salah satu tokoh yang masyarakat yang hadir pada malam hari ini, Pak Iwan, silakan. Gimana menurut Omnya kira-kira perjalanan apa yang kita ungkap pada malam hari ini gimana ini? Karena menyaksikan langsung kan, datang ke lokasi langsung gitu, yang mana mungkin sebelumnya ini hanya sebuah cerita misteri saja mungkin yang belum pernah terungkap gitu ya. sekarang sedikit paham dengan keberadaan Batu Pondong dan Batu Pondong. ada tulisan 2 hari di sini. Dan saya sendiri sebagai masyarakat Sekrat merasa bangga bahwa daerah Sekrat ini bagian dari torehan sejarah Kutai gitu kan. Luar biasa sekali. Dan sebenarnya kampung ini sudah jalan berapa puluh tahun mungkin ini, kalau secara di mana dulunya mungkin historisnya nih, kakek nenek dulu mungkin bermukim di daerah Sekrat ini, mungkin ada berapa puluh tahun sudah sampai sekarang. Kalau seandainya diperingati gitu, boleh diperingati gitu kan hari jadinya itu kira sekali. Awalnya kan di sini tuh desa pindahan kami itu. Desa pindahan dari Sukurau. Mungkin dulu Sukurau sudah terlalu padat atau mungkin udah apa. Lalu kakek nenek kami itu dipindahkan ke sini Ke daerah Sekrat ini dan jadilah sebuah kampung. Itu luar biasa gitu ya. Dan beliau sih sebenarnya bukan ini bagian keluarga saya juga gitu. Gitu, dan kebetulan tinggal di desa Sekrat gitu kan, dan ya hadir menyaksikan sebagai perwakilan lah, salah satu dari masyarakat desa Sekrat gitu ya kan. Tentang kita menggali tentang sebuah cerita di sini, kita mengungkap tentang sebuah torehan sejarah di sini. Dan alhamdulillah malam hari ini Pak Iwan, kita diterima dengan baik, kita disambut dengan baik para leluhur yang ada di sini. Dan kita memang mungkin ini waktunya Pak Iwan untuk kita bisa mengangkat tentang sebuah cerita yang ada di Batu Pondong ini atau di desa Sekrat ini gitu. Jadi harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah kami gali, apa yang sudah kami angkat ini mudah-mudahan tetap terus dilestarikan, karena memang ini ada saya mendengar bocoran memang di daerah pantai Sekrat atau pantai Jebu-Jebu ini akan dijadikan salah satu objek wisata mungkin yang mungkin nasional dulunya. Memang saya pernah baca gitu, ada sekelompok mungkin komunitas atau mahasiswa gitu Pak Iwan yang udah istilahnya turun ke lapangan nih, mengecek apakah ini layak untuk dijadikan wisata nasional gitu. Itu kira-kira benar nggak nih kira-kira ini? memang benar itu bukan lagi wisata nasional. Sudah Sudah ada wacana
Dari kemarin yang datang ke desa kami itu juga Dari pusat? Kerjasama pihak KPC juga. pihak KPC untuk mengelola ini mungkin ya, mengelola wisata ini kan gitu kan. Karena memang banyak wisata sih sebenarnya yang tersembunyi. Kayak kemarin Pak Iwannya di daerah mana tuh? Kandolo, Desa Kandolo ya. Ya, Lesung Batu gitu kan. Sebenarnya tuh salah satu objek yang bagus juga kita angkat karena memang Lesung Batu ini berada di kawasan ya, hingga mungkin susah mungkin untuk dikelola mungkin dari salah satu komunitas, mungkin lembaga gitu. Ya harapan kita sih tentang kedatangan kita pada malam hari ini benar-benar menjadi sebuah wisata dan kita tetap menjaga kelestarian dari peninggalan warisan dari leluhur kita yang ada di Tanah Kutai ini, khususnya di Kutai Timur. Jadi pemirsa, ikutin kita terus di channel Coretan Bahari. Kita akan terus berjalan, terus mengangkat tentang sebuah cerita torehan, cerita sejarah dan misteri yang ada di Tanah Kutai Timur ini. Jadi mohon doanya, mohon supportnya gitu kan. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat Coretan Bahari dimanapun Anda berada gitu ya kan. Kita akan ketemu lagi di lokasi berikutnya. Terima kasih sudah hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh personel Coretan Bahari. Dan yang terpenting adalah terima kasih kepada leluhur yang ada di sini, Pak Iwan, sudah menyambut kita. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya, Sareja, dan Pak Iwan, dan sahabat kita yang pada hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.